pemateri yang kedua dari Bapak Dr. Hadi Wijaya, MPH Hemhakes. Ya, jadi untuk waktu kami persilakan sebelum beliau memaparkan materinya, beliau juga ada kurikulum PT-nya. Ya, jadi beliau itu dokter ya, praktisi, juga bergabung di berbagai organisasi, jadi tidak perlu saya sampaikan, tetapi tanggal lahir beliau di Tangerang ya, beliau lahir 3 Agustus 1968 ya, jadi pendidikannya ya, riwayat organisasinya ini sampai 30-an ya. Jadi luar biasa sekali ini beliau ya. Jadi beliau juga mengikuti berbagai pelatihan ya. Jadi baik beliau sebagai mediator ya, bersertifikat ya. Di Mahkamah Agung juga sampai dengan 18 Mei 1998 di Semarang. Jadi tidak saja hanya teoritisi, praktisi, tetapi juga beliau bergabung di sejumlah organisasi. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Ya. Untuk waktu kami persilahkan dengan alokasi waktu tetap 30 menit. Silahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Putri ya. Baik, selamat pagi ya. Tapi tetap kita bilang selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Yang saya hormati Kepala Prodi Bu Prof Tuti, juga Direktur Pasca Sarjana ya, Prof Iwayan Budiasa. Terima kasih undangannya. Dulu ngapain saya diundang ke sini ya. Juga di sini ada senior saya, mestinya tadi udah selesai dengan Pak Teja ya. Pak Teja, terima kasih udah mengingatkan ya. Tapi tadi jangan banyak-banyak, kalau enggak saya nggak bisa bicara di sini. Gitu ya. Dan juga para pembicara yang lain ya. Dan yang paling penting adalah tepuk tangan buat kita semua untuk Pasca Sarjana MHKes Udayana ya. Nanti akan masuk ke YouTube saya lah. Minta rekamannya ya. Baik, ini saya kenapa dikasih judul kenapa sih RUU Kesehatan Omnibus Law itu dipermasalahkan. Tadi Pak Hakim Tipikor masuk, Pak Luyansah, saya kaget. Yang dia bawa itu adalah RUU Kesehatan dan penjelasannya. Setebel itu. Ya Pak, butuh asisten Pak, saya yang bawa ini Pak. Bayangkan, kita ke depan akan diatur setebal itu. Jadi ada berapa peraturan nanti kita lihat ya. Terus mohon lanjut. Nah ini lanjut aja. Nih jangan lupa tapi subscribe Kang Hadi Concern. Kalau nggak subscribe nanti nggak lulus. Gitu. Lanjut. Nah ini saya ngambil ini. Kenapa mesti buru-buru diketok? Pak Hakim, ini undang-undang yang paling cepat terburu-buru. Saya ingat kata-kata seorang DPR, ya, kalau hal yang buru-buru itu apa? Ada 3. Orang yang meninggal segera dikuburkan, ya, kalau mungkin di Muslim seperti itu beliau mengatakan, bayar utang secepat-cepatnya, dan jangan lupa ada satu lagi, kalau gadis yang sudah berusia di atas 25, ada pacarnya ya sudahlah, pengen punya cucu dan mantu ya. Nah itu beliau katakan begitu. Kenapa ini mesti buru-buru? Ada yang tahu Bidan, Bu Parwati ya Bidan? Berapa lama itu dari rancangan undang-undang kebidanan
Saya ikut, finalisasinya ikut 15 tahun. Biayanya cukup besar kalau yang mengikuti itu. Keperawatan juga. Ya. Lanjut. Ini ya. Kalau saya bilang ini ada nggak benar, ini saya ambil dari Pak Iqbal Mukhtar ya, bahwa ini kejar tayang, ya kan? Munculnya tiba-tiba ini draft ini. Kenapa Pak Teja kita ngelihat hubungan mesra Pak Menkes yang sekarang, Pak Budi Gunadi Sadikin dengan ketum kami. Di Rosi pernah dengerin, orang satu-satunya Menkes yang membawa ketum itu ke kancah dunia hanya beliau. Tapi setelah itu timbul ini, kaget. Benar-benar kita kaget Pak Hakim. Benar-benar kita kaget yang tadi isunya hanya merubah undang-undang pendidikan kedokteran yang DIM-nya belum diisi-isi oleh Pak Mas Menteri yang tadi terakhir yang nggak perlu ijazah. Saya bingung juga ya. Kita kemarin ada yang nanya kompetensi dengan kewenangan bedanya apa? Biar kamu jago kompetensinya, kewenanganmu nggak ada. Nah itu jadi judul tesis ya. Benar nggak sih telemedicine sistemnya nanti kayak Gojek? Kalau Gojek kan yang penting antarannya cepat nyampe ya. Kalau ini cepat nyampe dituntut. Makanya beruntung di Udayana buka ini dan nanti ke depannya syaratnya saya yakin harus bersyarat MHKS. Tepuk tangan loh, ini peluang buat kita ya. Dan nggak perlu tenaga medis jadi direktur. Betul ya Pak ya? Di rancangan ini. Ya. Tapi yang paling penting direktur medisnya nanti. Makanya siapa yang jadi direktur medis minta gajinya yang gede Pak. Bapak Ibu ya. Kalau nggak mau lah. Benar nggak? Kalau direktur medis pasti dari tenaga medis. Karena susah. Ya kalau dipimpin misalnya sekarang di Kuningan 1 dipimpin oleh bankir aja jadinya begini. Ya Pak. Katanya itu jabatan politik. Hanya baru ini. Makanya lumayan ya. Bungkusannya rapi. Ya. Ini undang-undang telemedicine, obat vaksin mau ada itu juga urgent kayaknya. Ya. Ini nggak diurusin. Ya kan? Nah, pencapaian Kemenkes 10 dari itu yang tercapai hanya 1. Ya. Jadi itulah sudah dilihat di surat kabar dan segala macam. Kalau nggak salah Pak Manuarfa yang mengungkapkan itu. Masih banyak stunting, TBC, apa. Banyak yang ini. Kenapa ini mesti buru-buru ya? Lanjut. Nah ini saya sedikit lah. Nanti kalau yang mau tesis ini dasar pembentukan undang-undang ini ya. Bahwa partisipasi masyarakat, Pak Suteja saya sangat pernah sekali mengikuti RDPU ya. Jadi memang secara yuridis sudah tercapai. Tapi betul enggak? Itu jujur ya dikebut, hanya nampung, kita nggak tahu. Nggak taunya beda. Yang diserahkan Komisi 9 balik lagi yang sana yang pernah kita pertentangkan. Karena ini kan tadi Pak Beli Suteja mengatakan bahwa ini lempar pingpong ya. Pertama adalah, dan saya ngikutin sekali, ketika kita itu bocor DIM-nya, kita menggunakan pasal kan. Wah ini dari saya mewakili organisasi klinik waktu itu, ini, Pak jangan menggunakan pasal, dari mana itu? Itu balik, ya, nggak taunya diserang oleh Nasdem, Bu Irma, jadilah usulan Komisi 9.
Yakin nggak seperti itu? Bayangkan dari setebel itu, Kemkes nyiapinnya kapan? Pasti udah lama. Dan banyak copy paste. Dan yang saya ikutin adalah tentang izin organ, ya. Jadi asasnya manfaat. Ketika nanti kita meninggal, kadang-kala tanpa persetujuan demi manfaat kita bisa tersumbangkan. Belum tentu keluarga menyetujui. Itu yang bahayanya, ya. Nah, jadi konsultasi publik memang dilaksanakan. Tapi jujur kita yang diatur 5 OP menyatakan semuanya kurang dilibatkan. Ya, lanjut. Nah, ini transparansinya kurang. Ya, ini lempar-lemparan nih balik nih ya tadi. Jadi asas yang paling penting adalah harus keterbukaan. Ini misterius sekali ya. Segera sahkan, pokoknya kayak kebelet banget gitu loh. Lanjut. Nah ini representatifnya juga. Ini yang tadi saya katakan ya. Orang kemarin baru saja diserahkan dari dari mini praksi kepada pemerintah. Itu kita di lamannya DPR nggak ada. Mestinya kan keterbukaan. Tapi Tuhan Maha Adil, ada beberapa orang yang membocorkan, akhirnya kita bahas kembali. Yang tadinya diserang hilang tuh. Tapi mandatory spending tetap. Ya, lanjut. Nah ini yang dicabut nih ya. Ada sebetulnya lebih dari ini nih. Ini yang dicabut. Ya. Nggak ada nih diskusi nih seperti ini nih maunya gimana, sebelumnya nggak ada. Lanjut. Jadi ini kayaknya pokoknya kalau ini nggak disahkan negara akan chaos. Padahal yang udah chaos adalah stunting makin meningkat. Tapi dibalik, dengan ini stunting turun. Coba kita lihat nanti. Mandatory spendingnya aja hapus. Nah ini kita akan memakai payung hukum ini, bayangkan ya, syaratnya itu harus kredibel, akurat, ilmiah, evidence based. Kampus-kampus dilibatkan ya ini. Orang yang mana? Tadi Pak Suteja mengatakan ada yang abal, daripada Bali dikuasai abal-abal, mendingan bikin ormas. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya, mungkin jalannya seperti itu. Ada beberapa dokter yang menjadi anggota DPR juga nggak representatif. Apa kata bosnya? Kan gitu ya. Jadi tanya ini pembuatnya siapa ya? Ini semua nanti baca ujungnya menteri yang menentukan. Termasuk, saya nggak ngerti ya Pak Teja, Prof, apakah menteri ini ngerti nggak etik sama disiplin itu beda buat kita? Pak Hakim nanti tolong dibahas nih Pak. Ada hak ulayat kita, yaitu adalah etik. Disiplin MKDKI itu kan ada banyak unsur. Betul ya Prof ya. Mungkin itu nanti sampai sekarang aja MKDKI itu hanya berapa ya beli ya? Cuman 10, mesti 17. 7 dipecat, karena itu kita di Mahkamah Agung ya kita tuntut, itu kalah Menkes bahwa harusnya berdasarkan undang-undang itu wakilnya ID 2, Prof. Wakil PDGI 2, ya kan? Itu profesional semua. Ada jumlahnya 10. Nah itu kita menang. Udah menang nggak diisi juga, nungguin ini rupanya. Ya, nanti yang akan ngisi adalah yang menamakan dirinya dokter tapi yang udah dipecat. Makanya dari dulu saya usulkan yang masuk itu ya, pernah dengar nggak Persatuan Dokter Sayang Istri ya? Soalnya saya nggak boleh sebut di sini. Mengatakan bahwa Profnya itu teman saya loh, dia ngaku Prof ya, tapi saya nggak tahu Profnya dari mana.
itu bilang, siapa yang jadi anggota PDSI keluar dari ID. Cabut aja rekomendasinya, saya udah usulkan tapi nggak ada yang berani. Karena syarat untuk dia berpraktek mempunyai SIP apa? Rekomendasi ID. Nah sekarang ini dihilangkan. Nanti apa yang dihilangkan di sini? Lanjut. Ini tolong moderator, saya dikasih waktu 2 harian ya. Lanjut. Saya mau bicara ini dulu ya. Ini hal yang menyentuh karena Bapak Ibu menjadi juru terang nantinya ya. Apa itu mandatory spending? Ya, sebelumnya dulu Bu. Maaf. Nah inilah supaya kita nggak salah ya. Pokoknya hukum belanja atau pengeluaran negara yang diatur undang-undang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Lanjut. Nah, ini saya keluarlah dari cangkang saya ya. Kenapa ini? Kita kan negara kesejahteraan, ada 3 pilar ya, supaya negara ini berkelanjutan. Ada kesejahteraan rakyat, pendidikan, dengan kesehatan. Ya kan? Itu kan pilarnya tuh di situ. Kalau menteri 6 pilar ya. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah, ini yang mempunyai mandatory spending itu hanya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan 20%. Enggak dihapus. Kita lihat di RU-nya. Ini yang kesehatan di undang-undangnya tetap berjalan kan, undang-undang pendidikan. Nah kita udah 5% dihapus lagi. Iri hati enggak? Kalau ini dihapus, kita harus berpikir, jangan-jangan ini privatisasi. Ada Pak di tentang pembiayaan kesehatan, Pak Hakim nanti bisa bongkar bahwa ada sumber lain. Dan swasta itu jelas-jelas di situ ditaruh. Mana ini? Ini nih, ya. Karena negara itu, mohon maaf, APBN-nya 5% saja nggak mau. Presiden ngeras kemarin ada yang tanya, ada yang iri, kok residen spesialis doang yang mau digratisin? Bu, apa itu benar nanti? Jangan-jangan disuruh perintah aja, UNUT, udahlah, UNUT mau cari dari mana terserah. Bukan dari APBN. Ini, ya. Jadi kalau kesejahteraan itu memang udah di 13/2011 ada penanganan fakir miskin, ya. Nanti dikaitkanlah bagaimana ini kemarin Pak Jokowi di YouTube-nya pernah marah-marah kan, dana 10 miliar untuk stunting, rapat di Bali misalnya. Padahal dari Banten, ngapain mesti ke Bali? Ya bukannya saya iri sama Bali ya, kan ongkos juga katanya ini loh. Berapa miliar. Terus bagi-bagi yang rapat. Yang nyampe, oh belum, 2 miliar yang digunakan untuk program stunting. Ya inilah yang potensi fraudnya banyak. Lanjut. Nah, ini hanya 5 fraksi yang setuju kemarin. Nah udahlah saya nggak usah sebutkan ya. Yang 2 menolak pasti akan memperjuangkan jangan sampai mandatory spending itu hengkang dari undang-undang ini. Ya. Apa akibatnya? Pak Hakim nanti izin Pak, ini menabrak TAP MPR 10/2011. Kedudukan TAP MPR lebih tinggi enggak dari undang-undang? Baru RU aja dia udah gini ya. Nah, jadi kita harus aware nih. Ya, atau nanti MPR-nya akan bikin TAP lagi. Yo, saya mendukung. Ya kan kebangetan juga ini. Ya, lanjut. Nah, jadi hilangnya mandatory spending dalam RUU Kesehatan kebuktian dalam pelanggaran hukum. Udah, yuk jadi judul tesis ya. Udah kuliahnya belum selesai, tesisnya ajuin dulu aja. Ya, Bu
Ini mohon maaf aja, bercanda aja ya. Tapi ini disiapkan. Ya, boleh nggak kita retroaktif? Oh dulu karena walaupun sekarang ini nggak jadi, misalnya tetap dimasukin, boleh nggak kita buat judul tesis? Ya mungkin boleh saja ya. Karena peristiwa yang dulu jas merah, coba kalau ini, ya kita sih berharap ini nggak terjadi, tetap kalau bisa sampai 15% ya. Ya kata Blis Teja itu bisa gratis ini ya. Kepala dinasnya lempeng. Tepuk tangan dong buat Pak Teja ini. Dulu mudah-mudahan kepala dinas tetap mencontoh beliau ya. Jadi kebijakan publik itu melawan hak dasar masyarakat. Ya, kesenjangan makin lebar. Ya, dikhawatirkan masyarakat peserta JKN ini tidak lagi penyakit-penyakit kanker, ya kan? Yang jantung, stroke, ginjal. Pak Menkes hanya bilang beli alatnya, pembiayaannya gimana? Kan enggak. Coba lihat ya, di RUU menyangkut pembiayaan kesehatannya, boro-boro mikirin gaji PPDS ya. Dan juga nanti kesejahteraan dari mana kalau ini dicabut. Mestinya mah orang kalau jadi penyelenggara ya, kalau saya jadi menteri, saya mau minta yang lebih tinggi. Jadi nanti mungkin ini ya, ada anekdot, Pak, saya mau melakukan ini. Yuk proposalnya mana? Jadi orang untuk menjamin hak dasar yang menentukan siapa? Menteri. Wah, ini lumayan ya. Lanjut. Nah ini, ada berita nih. Revisi undang-undang anggaran desa diusulkan naik 100% jadi 2M. Baik. Diri kita. Ini di CNN Indonesia, baru ini 22 Juni. Ya, lanjut. Organisasi profesi, sebentar ya. Saya nerangin ini sebentar ya Bu ya. Kalau enggak saya pulang. Enggak lah. Ini yang lanjut. Nah ini, lex spesialis sudah tidak ada. Ya, apa itu lex spesialis? Derogat legi generali. Ya, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex spesialis itu mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Tadi saya ngomong sama Pak Hakim, jadi nanti standarnya selalu KUHP. Jadi nanti dibentuk apa ya beliau majelis bentukan Kemkes nanti. Jadi mungkin itu terjemahan dari ad hoc-nya kekhususan daripada yang mengadili disiplin dokter. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kita dengan MKDKI aja yang dokter itu wakilnya cuma seberapa, dokter gigi, kesulitan teman saya. Nanti desentralistik, siapa yang memilih itu hanya usulan kementerian. Kita organisasi profesi udah hilang. Tolong diterangkan ke masyarakat ini yang mau kita kehendaki. Siapa yang menindak dokter? Yang tahu adalah etiknya, bahkan disiplinnya dokter itu sendiri. Saya aja nggak bisa itu menindak Pak Fajar karena disiplin dia sudah spesialis obstetri. Kan ada. Kalau dalam persidangan pilih yang setara untuk memberikan saksi ahli. Jangan saya disaksikan ahli oleh Pak Fajar, nggak boleh. Saya harus saya itu udah diatur, itu hilang nanti. Sesukanya siapa yang menjadi kesaksian. Jadi ada yang nggak suka. Ada pasal juga yang menyatakan bahwa bila salah satu tidak suka dokter, misalnya saya sesama anestesi ya, saya nggak suka. Misalnya saya objin, ada anestesi. Oh saya nggak suka sama yang dokter itu. Bisa sekarang, karena nggak ada aturan etik lagi. Ya, jadi bisa saling lapor, ada pasalnya.
Tuh ya, lanjut dulu. Ini di undang-undang lain coba, lex spesialisnya ada ini loh. Di advokat, sebetulnya arsitek, tentang kekuasaan kehakiman juga ada. Ya lanjut, itu nggak dihapus. Lanjut. Nah, organisasi profesi itu beda nggak dengan ormas? Beda. Dia ada moral community, body of knowledge-nya. Kalau ini nggak ada, ya jangan disebut dengan organisasi profesi. Ya dah. Nih, etik moral yang tinggi. Siapa yang nilai? Ya, sesama ya Prof ya. Ini hilang nanti. Ya, lanjut. Kok sedih sih ya? Saya juga sedih. Jadi, siapa bilang ID itu enggak terdaftar di WMA? Ini buktinya. Lanjut. Nah, Prof, ini teman-teman bisa jadi dasar tesis. Sekarang saya tanya, ini udah di judicial review di MK. 3 kali loh disebut ya di 2015 di 2014, 2015, 2017. Siapa yang nuntut? Kelompok yang sekarang berseberangan dengan ID. Ya. Nih jawabannya. Nanti tolong ini slide saya pinjam dari Dr. Beni. Ini nanti dipakai saja. Cari putusannya. Lihat, ID itu sudah dikuatkan di Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa organisasi ya itu disebutkan kok ID, ya. Terus juga bila organisasi dokter lebih dari satu akan menjadikan kesimpangsiuran standar kompetensi dokter oleh karena beragamnya standar. Bahkan beragamnya input mengenai kebijakan praktek kedokteran dan juga beragam standar etik perilaku dokter. Ada di amar putusan. Ya. Nah nanti tolong dilihat teman-teman ya. Kan tujuannya kita adalah semakin pintar, semakin memahami masalah, semakin juga kita cepat lulus ya. Bukannya lulus tapi jangan abal-abal, tapi kita teliti dan baca ini benar-benar. Ya. Ajar agar dosennya lebih mengerti ya. Supaya memahami. Biasanya Prof mungkin izin kalau di hukum kesehatan ada yang bilang dokternya jauh lebih ngerti. Dari siapa? Dari yang bikin tesis karena dia capek-capek malah ya. Tapi juga sama-sama belajar kok. Pasti lulus lah. Absennya tapi yang penting diperhatiin ya Prof ya. Lanjut. Ya, nah ini kenapa sih? Karena hak daripada organisasi profesi sebelumnya masih kurang. Dia ada di undang-undang sejak undang-undang praktek kedokteran. Rekomendasi itu hanya memberikan rekomendasi banyak. Nah yang bermasalah itu mungkin yang pertentangan dia ada masalah etik. Ya kadang-kala kita nggak bisa umumin ya keluar. Dokter bermasalah banyak. Saya di Tangerang banyak dokter yang bermasalah. Yang mengaku dokter juga banyak yang kita tangkepin. Ijazahnya itu di-scan, STR-nya itu di-scan asli itu. Kalau mau ayo ada di percetakannya bagus itu. Kalah itu KKI. Makanya kan ada STR yang asli kan nggak dibawa-bawa. Yang satu kan cuman terregistrasi tapi fotokopi kan. Itu gampang dipalsu. SIP ada lagi. Sekarang ada kode barcode. Itu gampang dibuat. Bisa. Restoran aja bisa buat kode barcode ya kok. Lanjut. Dilanjut aja ini. Bu. Dilanjut. Oh iya. Nah ini jadi bahwa OP itu adalah ini nih, ada keilmuan, kompetensi, ya dia diperoleh melalui pendidikan dan ada kode etiknya. Coba lihat, semua undang-undang praktek kebidanan
undang-undang keperawatan pasti standarnya sama. Lanjut. Ini juga sama, lanjut aja. Ya. Jadi itu dikatakan ini monopoli, ini itu pantas ribut karena pekerjaannya akan diambil alih. Saya digaji di organisasi ini sebulan 200 juta, Prof. Percaya nggak, Prof? Enggak, saya malah nyumbang banyak. Terkadang apa? Ya kalau rapat sih kita dapat makan. Nggak ada itu. Malah kita, iuran ID berapa sekarang? 30.000. Makan nasi padang aja udah habis itu. Di Salero Minang ya. 40.000 saya makan. Kok itu aja diributin gitu loh. Ya memang begitu. Ya itu caranya mungkin ya. Itu bukannya membimbing dokter tapi jelek-jelekin ya. Nah ini eksklusivitasnya itu memang diamanahkan di undang-undang. Lanjut. Ini juga ya. Sama ini kalau kita bandingin ini ada ikatan notaris itu tunggal ini. Ya lanjut. Jadi tugas ID adalah ini ya. Dia memperhatikan ini, bayangin nanti kalau udah hilang siapa yang ngejagain ini. Ya, lanjut. Tapi yang mungkin yang kurang tadi kesejahteraan anggota ya. Karena ID juga mau mikirkan apa, setiap mengusulkan ini, wah pasti nggak ada yang mau. Pasti kan kesejahteraan itu, kalau di Inggris, di kemarin yang mogok, itu dokternya sama perawatnya nuntutnya apa? Gaji. Kita pernah nggak nuntut gaji? Yang terbesar itu peristiwa Dr. Ayu, peristiwa DLP, dokter layanan primer, peristiwa ini ketiga kali. Nyebut-nyebut nggak dokter minta naik gaji? Dokter Indonesia itu baik-baik, nerima. Tapi kalau udah sampai organisasinya dihilangin itu baru kita turun. Ya lanjut, ini dihapus semua. Ya ini standar etiknya, ini nanti bisa dibaca sendiri ya lanjut. Nah ini tetap diakui, ini usulan ID, lanjut. Jadi ini masalah STR lanjut, cepat aja. Nah ini yang existing ya undang-undang harus ada rekomendasi, lanjut. Ini bidan juga sama, lanjut. Oleh pemerintah dihapus ya, lanjut. Dan STR-nya berlaku seumur hidup ya. Ngikutin KTP. Kalau KTP saya tahu kenapa seumur hidup, karena terlibat heboh dan buat beli lagi KTP-nya itu diirit lah, kalau bisa jangan ya. Kalau kita kan sebetulnya STR untuk menjaga ini dokter masih benar apa enggak. 5 tahun loh. Di Malaysia itu cuma setahun. Kita dievaluasi. Memang kalau di luar negeri itu STR itu license. Nah sekarang, kenapa saya bicara ini? Syarat STR dipindahin ke SIP. Ya sama aja kan. Apa bedanya? Janji manis STR seumur hidup, di SIP tetap dihajar. Lebih sulit. Lanjut, ini dihapus semua nih. Ya, lanjut. Nah, siapa yang menjaga ini? Perlindungan masyarakat. Ini tekenin dulu deh. Jadi saya 2 nih. Kalau untuk ID udahlah. Ya, orang-orang kan berprasangkanya ID ribut karena mau dihapusin kan. Tapi ini masyarakat loh. Ya, lanjut. Ini ID udah membantu pemerintah ya. Malah yang kita ini banyak nangkepin yang abal-abal juga ya. Dokter dari Korea apa di Jakarta itu banyak banget. Lanjut. Lanjut Bu, izin. Nah ini sama sebetulnya harus fakta regulasi dan yuridis normatifnya itu diabaikan. Ya lanjut. Ini enggak setuju ya. SKP oleh menteri, bukan oleh organisasi profesi. Belum dimulai aja memperoleh SKP menteri, ada sistemnya dan itu berbayar. Apa bedanya? Kenapa enggak gratis? ID bayar,
ini gratis boleh. Tapi itu juga kita nggak tahu penyelenggarannya gimana. Lanjut. Ini ya, ada rekomendasi organisasi notaris loh. Pradi juga, kok kita doang yang nggak perlu. Saking dendamnya sama IDI ya. Lanjut. Ini sama, lanjut. Ini juga sama ya. Lanjut, ini banyak slide tapi sebetulnya sama. Lanjut, ini apa-apa ya. Nah ini ya, bahwa kita di tata laksana organisasi, kita akan tidak memberikan rekomendasi mana dia kalah menjalani sanksi berat, ini anggota. Kalau ini tahunya gimana? Tapi tahunya begini juga. Ketika mesin itu dia dikasih warning, misalnya Hadi Wijaya, selamanya udah enggak. Aspak juga begitu kan, yang BPJS tuh syaratnya, kalau ini kata mesin enggak lah. Enggak ada itu argumentasi, nanti ya akan berakibat seperti itu. Lanjut. Ya itu, ini hari ini Prof, Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, 27 Juni. Apa dasarnya? Pernah ingat baca kisah Dr. Setyaningrum yang di Semarang? Ini. Jadi saya datang ke sini kebetulan diingatkan oleh Dr. Joko yang sekarang ini dia lagi sedang mau dioperasi. Pagi ini kita doakan ya berhasil, cath lab, dan sehat walafiat. Beliaulah pelopor dan Ibu Setyaningrumnya masih ada yang menyuntikkan kortison dulu langsung mati. Kita organisasi bela mati-matian bahwa itu memang tidak kejadian yang tidak bisa diprediksi, hakim membebaskan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jangan diberi sanksi, saya kelebihan ya. Berapa ini istilahnya saya ingin menjelaskan, kalau itu pun banyak sekali. Dan apabila saya punya kesalahan, biarlah kesalahan saya itu dosa saya yang tanggung ya. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf, tapi yang mau pilih judul, pilih-pilihlah ini dengan slide ini ya. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Tepuk tanganlah buat Prodi Udayana ya. Luar biasa ya, inilah kalau kita sudah langsung ya bertatap muka dengan pakarnya kan gitu ya. Jadi Dr. Hadi Wijaya MPH MHkes, tepuk tangan sekali lagi yang meriah ya, luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dr. Hadi ya. Jadi kemarin mahasiswa kami sudah diberikan bimbingan ya untuk bagaimana menulis ya. Jadi terkait dengan tesis ini luar biasa. Jadi adik-adik itu sudah diberikan pencerahan ya untuk bisa cepat tamat gitu ya. Jadi kalau sudah cepat tamat saya juga senang gitu ya. Jadi ini akan berpengaruh kepada IKU ya. Jadi terkait juga dengan akreditasi ya. Jadi ini ya, jadi karena ini di semester pertama ini kita betul-betul kawal supaya cepat selesai tepat waktu seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Hadi, dan juga terima kasih beliau sudah mempresentasikan materinya juga dengan sangat bagus, jelas dan lugas, sehingga saya tidak memberikan komentar lagi dan juga tidak menyimpulkan.